Karena kebutuhan semakin banyak untuk mencukupi, yaitu karena gerakan adalah kita adalah salah satu amal untuk kegiatan ekonomi gitu kan di masa pandemi ini gitu Pak ya. Semakin banyak saya nggak masalah gitu Siap Pak. menampung. Siap menampung gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, kali ini saya bersama Kang Bakri, seorang petani yang inovatif, yaitu petani pembudidaya talas beneng namanya. Saat ini memang dibutuhkan inovasi-inovasi kreatif-kreatif para petani. Nah, salah satunya yang saya undang memang, dan alhamdulillah terima kasih sudah hadir Kang Bakri ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kang Bakri ini pengelola atau pembudidaya talas beneng. Apa itu talas beneng? Nanti kita akan sedikit mendapat penjelasan dari Kang Bakri. Kang Bakri tinggal di Cinangka, Betul, Kabupaten Serang ya. Kabupaten Serang. Kang Bakri, nah mungkin bisa sedikit dimulai dijelaskan nih. Apa yang membuat Kang Bakri itu tertarik untuk membudidaya talas beneng, Kang Bakri? Ya, pertama sih pada saat ini yang saya membuat tertarik dalam kondisi ekonomi purat parit terutama ya kan ya Pak ya. Sehingga kami dalam ya memang sih dalam talas beneng ini bentuk-bentuk talas sih memang banyak gitu Pak. Ada nampu, ada sente, iya kan. Bukan semacam talas aja, tapi di dalam beneng ini punya keunggulan tersendiri gitu. Kalau misalnya nampu ataupun sente ataupun kareo itu hanya daunnya saja. Tetapi kalau beneng mah berkapasitas semua gitu Pak. Jadi olahannya itu semua gitu Pak. Dari daunnya sampai tangkainya, sampai umbinya, sampai itunya gitu kulit-kulitnya itu, sampai umbi mininya, semuanya manfaat gitu Pak. Jadi dari situlah kami merasa terinspirasi gitu Pak untuk pengembangan talas beneng, untuk membongkar perekonomian yang ada di masyarakat gitu Pak. Terus memulai talas beneng ini sejak mulai kapan? Nah, jujur aja gitu Pak ya, karena tanaman talas beneng adalah merupakan prasejarah gitu Pak, prasejarah dari kalau kita kutip dari berbagai macam daerah gitu kan ya, dari 2007 ketemu juga 2009 2011 sampai 2000 saya 2018 di saat Covid ini terenung oleh kami untuk membongkar perekonomian di masyarakat gitu Pak. Jadi kami orang-orang pada di rumah saya mau pergi ke hutan gitu Pak untuk bekerja menanam talas beneng ini Pak. Gitu kan Pak. Oke. Gitu kan. Nah, kita juga bisa tampilkan talas beneng itu seperti apa waktu ada kunjungan dari mahasiswa ya Pak ya? Iya Kang Bakri ya. Coba kita lihat sebentar. Nah, ini lagi ada kunjungan mahasiswa. Betul. Ke tempat penanaman. Nah, waktu itu mahasiswa Babunaja sedang melaksanakan KKN di desa kami gitu kan ya. Kebetulan yang melihat kondisi kami seperti ini, yang akhirnya dia berdialog sama kita, yang akhirnya juga salah satu produk unggulan bagi mereka gitu Pak dalam untuk pelaksanaan KKN tersebut gitu Pak. Gitu. Mahasiswa KKN Babunaja itu jadikan salah satu sabalokanya gitu kan ya, gitu ya kan, loka karyanya, kegiatan loka karyanya. Ini proses pemanenan ya? Ya, itu proses pemanenan itu. Manen Pak. ya ibaratnya. Iya. Talas mah talas biasa Pak ya? Bukan Pak, itu talas beneng Pak. Ya bedanya dengan talas yang ini lebih gede dia ya, lebih tinggi ya? Iya, lebih tinggi. Kemudian itu juga baru berumur 4 bulan itu Pak, yang akan kami panen itu, yang kami panen. Ini 4 bulan. 4 bulan dari nanam. Dari nanam. Karena yang ditanam itu ya daunnya saat ini Pak, gitu 4 bulan itu sudah mulai panen gitu Pak. Nah, dari daun, dari batang
dari itunya dipakai apa saja sih, Pak? Kalau saat Ini kan ini batang ya. mm-mm. Oke, coba kita kembali ke ini. Daunnya saja dipakai untuk apa itu? Kalau daunnya sekarang Diolahnya. saya gunakan diolah untuk jadikan bahan pengganti tembakau gitu Pak. Untuk baik pasaran dalam negeri maupun luar negeri gitu Pak. Gitu. Pasar dalam negeri maupun luar negeri. Iya. Dijadikan apa? Dijadikan tembakau atau rokok. Tembakau. Rokok. Bahan dasar untuk tembakau. Ini contoh tembakaunya. Iya ini. Hasil olahan dari daun. Ini kalau ini lampu, yang ini beneng. Beneng. Ini. Beneng besar dan kuning. Itu. Tembakau, rokok. Tembakau, Bisa dipakai rokok. Bisa dipakai rokok. Ini diolah lagi prosesnya sampai seperti ini. Ini kalau misalnya mau diolah lagi gitu kan. Kalau mau dirokok langsung saya coba-coba karena juga saya jujur aja selaku perokok juga gitu. Nah, ini setelah dijadiin rokok, jadiin tembakau, ini prosesnya berapa lama dari daun? Kalau ini Pak dirajang dulu. Nah, daunnya tuh ada di situ daun mentah. Daun mentah ada. Kemudian diramkan, ada beberapa proses. Diramkan warna merah, dikupas kulit-kulitnya, tulang-tulangnya. Kemudian kita giling Pak, ada di situ juga ada dirajang, proses perajangan, dijemur, sudah kering. Ya seperti ini gitu Pak. Total sekitar 80%, 90% kering gitu kan ya. Baru kami kemas, jadikan seperti itu. Udah bisa dipakai. Ini ada mesinnya lagi ya Pak ya? Ada mesin rajang namanya, mesin rajang. Nah, kemudian si tembakau ini dijual, ada yang membeli Pak ya? Sudah ada yang beli, sudah ada yang nampung. Mereka adalah kegiatan untuk ekspor Pak. Ekspor ke Australia, ya kan ya. Terus tapi Pak Bakri sendiri kemana? Amerika. Kalau saya ke siapa yang menerima aja. Di mana? Di Surabaya. Surabaya. Di Surabaya. Gitu. Berapa? Kalau saya terima sekarang ini saya jual talas bening ini 25.000 gitu, per kilo. Ininya? Iya. Tembakaunya? Tembakaunya gitu kan. 25.000. Iya. Itu Kang Bakri ngejualnya berapa lama? Berapa kuat? 1 ton, 1 kintal atau berapa? Tergantung Pak. Kalau di PO saya adalah 50 ton per bulan Pak. Tetapi saya hanya mampu kalau misalnya mampu 1 kintal gitu kan, mampu 2 kintal kan. Tapi sekarang dapat PO 50 ton dapat sebulan. Sebulan. Ininya. Iya. Jujur aja, makanya saya saya kirim juga nomor perjanjian PO-nya juga udah ada. Diikat juga sama MOU gitu Pak. Kalau misalnya PO doang turun, khawatir ada sesuatu. Tapi kalau sudah diikat MOU itu kan MOU-nya seperti apa? MOU-nya adalah perjanjian kita bahan untuk membelinya gitu kan. Siap membeli bahan olahan talas bening. Dan itu tidak mencukupi ya? Tidak mencukupi. Kebutuhan sekarang itu banyak Pak. Bahkan kalau misalnya tanaman talas bening semakin banyak, tanaman talas bening itu semakin mahal Pak, jujur aja. Dulu ini masih berapa? Masih 15.000, 18.000. Sekarang udah berapa? Udah 25.000. Besok lusa mah bisa nyampe 30.000 Pak. Itu Amerika ini banyak sekali yang membutuhkan, China juga banyak yang membutuhkan, Australia juga banyak yang membutuhkan. Karena kita sebagai warga Banten gitu ya Pak ya. Saya ingin tuh wilayah yang ada di Banten kita memproduksi ini gitu Pak. Gitu. Untuk sampai jadi tembakau ini dari ngambil daunnya berapa hari nih Pak? Paling 3 hari Pak. 3 hari? 3 hari kalau sudah mungkin kalau misalnya sudah diramkan 3 hari baru kita giling, dirajang, jemur 3 hari, ya 1 minggu Pak lah gitu, 1 minggu. 1 minggu paling. Kendalanya apa Pak yang membuat Bapak tidak bisa memenuhi permintaan PO itu? Jujur aja, pertama yaitu kendala sekarang itu dari pengembangan bahan baku yang dibudidaya adalah kurang gitu Pak. Pengembangan untuk pengembangan talas benengnya gitu Pak. Karena sekarang kan banyak di hutan-hutan kan beda gitu Pak itu kan ya. Ini wangi memang nih. Wangi. Kayak wangi tembakau bener. Ini belum, nanti kalau dirokok di gini manual gini atau harus dicampur tembakau cengkeh Pak? Ya mungkin kalau misalnya yang lain, kalau misalnya pakai cengkeh lebih enak mungkin gitu Pak. Sesuai selera saja ya? Sesuai selera gitu. Karena itu ada sausnya Pak. Macam-macam kan rokok itu kan ada sausnya. Saus rokok super, rokok filter gitu kan, samsu, sigaret gitu. Kalau dicampur sampai saus itu udah rasa samsu. Kalau tahunya dari mana Pak dulu Bapak punya, Kang Bakri punya ini bisa jadi tembakau?
terinspirasi Pak, terinspirasi dari teman-teman semua gitu Pak. Kita ada tembakau nih kan ada juga mungkin ya dari teman kemudian jadi tembakau dari tahun 2019 sudah memproduksi ini ya. Dan sekarang kewalahan ya memberikan pasokan 50 ton per bulan. Iya. Sebenarnya kalau memproduksi ini untungnya lumayan berarti Pak. Ya alhamdulillah kalau misalnya kalau kita sistem di Beneng gitu Pak, ada beberapa faktor dari bisnisnya Pak, banyak gitu Pak, ada 4 faktor. Pertama yaitu dari pengembangan bisnisnya, kemudian dari penangkaran juga, kemudian dari olahan daun, kemudian dari produksi tepung gitu kan, itu banyak juga gitu Pak. Selain jadiin, tadi kan tadi talas ini dari daun, batang sampai ubinya, itu nggak ada yang dibuang. Nggak ada Pak. Dari talas ini, talas beneng ini, itu luar biasanya. Nah, daunnya dijadikan tembakau. Batangnya sekarang dijadikan apa tuh Pak bermanfaatnya? Kalau batang itu ada bogol ya Pak ya, ada tangkai, ada bogol gitu. Tangkainya itu buat maggot Pak. Maggot itu kan, apa? Buat makanan kayak nanti diramkan, kemudian timbullah salah satu kalau kita mau belatung ya. Belatung itu makanan bebek, makanan ayam itu kan cepat gitu Pak. Tanpa langsung diolah lagi. Atau kita cincang langsung buat pakan ikan gitu kan, pakan ikan nila dan lain sebagainya itu langsung gitu, nggak masalah Pak. Nggak usah misalkan di mesin lagi, langsung aja gitu. Itu namanya maggot ya. Itu batangnya. Tangkainya Pak. Tangkainya. Kalau selain tangkainya, kemudian terakhir adalah umbinya. Umbinya sekarang dijadikan apa saja tuh Pak? Kalau umbinya itu Pak, ada umbi mini, ada umbi besar. Kalau umbi besar itu adalah sebutannya bogol gitu Pak, bogol gitu. Nah umbi mini ini jadi kalau kita rebus juga enak gitu Pak. Kalau jadi makanan juga enak, sehari-hari juga kita enak. Kemudian kalau misalnya untuk pengembangan itu lebih baik gitu Pak, itu lebih cepat gitu Pak. Itu justru yang lebih mahal adalah umbinya gitu Pak. Umbi yang gede itu dijadikan gaplek ya? Umbi yang gede itu gaplek Pak, bahan baku tepung juga gitu. Itu juga bahan baku untuk tepung talas. Tepung talas. Kalau udah jadi tepung talas bisa saja jadi apa namanya? Terigu berarti sama terigu, tepung. Gitu. Kemudian bahan baku untuk roti ya. Ini keripik juga bisa gitu Pak. Jadi keripik. Ini contoh yang dibawa adalah udah jadi dalam bentuk gaplek. Nanti gaplek ini diproduksi lagi menjadi tepung. Ataupun menjadi beras talas namanya Pak. Beras talas juga bisa ya. Bisa menjadi beras talas. Makanya Jepang itu jujur aja Jepang butuhnya selain komoditas istilahnya umbi yang lain, umbi ini juga jangan dibutuhkan karena untuk dijadikan salah satu beras talas gitu Pak. Dan ini udah ada gaplek ini udah ada MOU juga misalkan PO lagi belum? Udah dengan pihak perusahaan atau CP dari PT Tepung Talas di Subang Pak. Subang. Berapa ke Kang Bakri dapat PO-nya? Kalau saya pendapatan PO saat ini belum dikirim ya nanti. 20 ton Pak per bulan. Ini? Iya. 20 ton per bulan gitu. Dan tidak bisa mencukupi. Tidak bisa mencukupi karena bisa memasok ya. Bahannya adalah kurang gitu Pak di kita. Bahkan saat itu ya mungkin ya dari yang lain banyak di luar yang alhamdulillah pada saat ini ya pokoknya butuh dari pengembangan aja. Ini gitu. Kan tinggal dijemur doang ya kalau sampai jadi ini. Iris doang Pak. Iris. Kemudian dijemur sampai kering. Jadilah ini potongan-potongan gaplek. Dan itu pun juga yang sisa potongan itu ya dibelah 4. Jadikan untuk pengembangan untuk bibit juga Pak buat dikembangkan gitu. Apanya batangnya? Kan ini kan ada salah satu bogol gitu ya kan ya, ada salah satu bogol. Dalam sebuah bogol itu kan otomatis dibelah gitu. Sudah dibelah kan ini tinggal tengahnya kan gitu kan. Nah, bogolnya yang keluar bogol itu kan ada umbi-umbi belakang itu, ada umbi anak-anaknya itu. Kita
ditanam lagi. Bariskan, kemudian itu kan itu sistem jadi bisnis lagi Pak pengembangannya. Itunya dikembangkan jadi bibit untuk pengembangan kepada masyarakat gitu kan ya. Ininya kita jemur dijadikan gaplek gitu Pak. Bahkan bibitnya juga udah bisa dijual ya. Iya, itu nilai ekonomis yang terinspirasi seperti itu gitu Pak. Gitu Pak. Dan yang menjadi kendala Kang Bakri saat ini untuk pengembangan budidaya talas beneng ini apa? Ya jelas Pak, sekarang kendala kita adalah di permodalan Pak. Modal Ya, pasti itu iya. Modal ya. Modal. Bahkan kemarin kan Kementerian Pertanian juga sudah G-meeting juga sama kita, udah menggembor-gemborkan talas beneng ini di seluruh Indonesia gitu Pak. Sudah disah untuk di Kementerian Pertanian gitu Pak. Sertifikat saya kemarin juga alhamdulillah terbit juga. Sertifikat itu pemberian dari Departemen Pertanian RI Pak. Karena hasil G-meeting Pak. Saya udah punya nih potensi ekspor olahan umbi, bahwa ini diakui ya. Iya. Juga G-meeting dari Kementerian Pertanian. Ya. Apa respon Kementerian Pertanian Pak? Sangat menarik Pak. Kebutuhan luar negeri aja juga banyak. Kemarin juga ada yang dari Jepang juga gitu. Paling dari Cina juga banyak Pak menarik. Yang datang ke tempat Kang Bakri. Bukan ke tempat untuk G-meeting itu gitu. Banyak gitu ya. Kebutuhan tuh yang sampai sekarang itu pokoknya kalau misalnya dari umbi dari itu semuanya banyak Pak. Nggak bakalan ini gitu kan. Tapi kalau memang itu sudah potensi, kenapa kementerian misalkan tidak memberikan support bantuan pengembangan modal ke punya Kang Bakri? Wallahualam Pak, karena itu juga salah satu G-meeting itu untuk sertifikat itu salah satunya untuk membantu permodalan. Mungkin nanti kan bisa membantu untuk dibantu untuk perkreditan ke pihak perbankan, salah satu menunjang juga seperti itu. Sekarang ada berapa lahan? Yang saya udah MOU sama kita itu yang ada sekarang itu 10 hektar yang sudah ditanami gitu kan ya. Udah ditanami. Udah tanami yang berapa ribu pohon itu? Kalau 10 hektar per hektar kan ada 10.000 kan ya kan ya. Yang sudah kami tanami yang sudah produksi itu 2 hektar, 5 hektar yang sudah produksinya juga gitu, daun gitu kan. Jadi 5 hektar udah produksi daun. Yang 5 hektar juga masih dalam penanaman gitu Pak. Yang 60 hektar ini sudah baru MOU sama kita. Di daerah Kecamatan Cinangka Pak. Oh, masih di Cinangka juga? Masih Cinangka juga. Khususnya Kecamatan Cinangka, umumnya Kabupaten Serang gitu. 10 hektar? 10 hektar yang sudah 5 hektar yang sudah produksi daun. Bahkan bisa diproduksi umbi juga gitu kan Pak. Cuma sayang kan masih kecil gitu Pak. Dia kan tepungnya masih kurang gitu Pak gitu kan. Yang 5 hektar juga masih pola tanam, masih penanaman gitu Pak, baru beberapa hari gitu kan ya. Yang 60 hektar ini Pak, yang 60 hektar baru MOU sama kita untuk bekerja sama gitu Pak. Orang mana itu? Orang Cinangka, sekitar 50 hektar, yang luarnya adalah sekitar 10 hektar. Dan itu belum digarap? Belum digarap Pak. Artinya kalau udah dari 50 hektar, dari segi permodalan untuk mesin segala macam nggak ada masalah? Nggak ada masalah Pak, sekarang juga ada masalah gitu Pak. Karena apa? Kami yang 60 hektar itu mau berencana ada sistem bisnisnya dari kemitraan Pak. Ada kemitraan, ambil bibit dari kita gitu, kerja sama kita, bibit dari kita, petani tinggal kita bagi hasil gitu Pak. Silahkan kelola sama petani. Kalau mau beli sama kita, kalau misalnya tengkulak dari luar misalnya harga sekian, kita emang adalah karena salah satu amal juga gitu ya, memberikan peluang juga kepada yang lain, direndahkan gitu Pak, gitu sama kita gitu Pak. Nanti ada mesin-mesin ya Pak, perlu ada mesin nggak? Ya jelas Pak. Mesin untuk pertama untuk ini Pak, untuk apa? Untuk mesin rajang namanya ini Pak. Mesin rajang. Kedua mesin untuk pengiris ini, untuk mesin tepung juga. Karena ada beberapa bisnis Pak sebenarnya gitu kan ya. Dari mesin tepung juga, mesin jadikan tepung gitu kan, banyak gitu Pak. Jadi mesin pengiris, mesin tepung gitu kan. Dan masih mengajak yang lain untuk membudidaya talas beneng ini. Sampai kapanpun Pak, saya semakin banyak semakin senang karena kebutuhan semakin banyak untuk mencukupi, yaitu karena gerakan kita adalah salah satu amal untuk kegiatan ekonomi gitu kan di masa pandemi ini gitu Pak ya. Semakin banyak saya nggak masalah gitu Siap Pak. menampung Siap menampung gitu Pak.
tembakonya, talas benengnya. Talas benengnya gitu kan. Seperti itu gitu Pak. Siap menampung. Menampungnya udah jadi ya? Apa menampung bahan mentah, daunnya saja? Kita disediakan untuk tempat workshop juga Pak. Kalau misalnya menampung masih basah, daun masih basah, siap juga gitu Pak. Kita petani jangan sampai dibebankan gitu Pak. Jangan sampai dibeban harus punya mesin, itu nggak apa-apa gitu Pak. Nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa. Ini memang dibutuhkan pemerintah ya, hadir harusnya mensupport. Betul Pak. Inovasi kreativitas masyarakat gini. Kalau memang pasarnya udah jelas gitu ya. Pak. Udah ada MOU. Udah ada MOU, udah ada sertifikatnya, masa sih? Dan udah ada PO. Iya. Kementerian Pertanian Islam mengeluarkan Jumet segala gitu kan nggak mungkin kan ya kan. Ya kan udah ini gitu kan. Dan itu tembakonya. Oke. Kalau talasnya tadi Pak, talasnya selain dijadikan gaplek, harapan Pak Bakri tadi udah dijadikan keripik, terus dijadikan juga, selain dijadikan keripik dijadikan apa lagi Kak? Ya jadikan beras. Jadikan beras talas namanya gitu Pak. Kalau keripik bisa diproduksi, bisa dijadikan hasil oleh-oleh. Hasil oleh-oleh Banten asli Pak. Karena Banten oleh Banten asli. Selain keripik pisang ya? Ya selain keripik pisang. Ini beda Pak. Taro itu talas itu Pak. Yang sekarang dijualan di swalayan. Iya, supermarket. Iya. Itu sumbernya nggak tahu dari mana itu sumbernya. Taro itu. Makanya yang punya saya mah adalah masih jauh, orang-orang mau pada ini gitu kan Pak. Yang jadi lagi selain taro apa Pak yang produksi bahan-bahan dari talas ini yang Kang Bakri tahu? Selain gaplek yang kita tahu juga adalah beras talas, juga adalah pembuatan tepung talas ya kan ya. Kalau di kampung mah ya dikukus doang gitu, dikukus buat makanan sehari-hari gitu kan yang campuran. Tapi tepung-tepung juga udah ada di toko-toko online ya? Ada Pak, silahkan dicek di tepung talas namanya. Tepung talas ada Pak, ada. Bahkan mahal Pak, bisa mencapai 100.000 ataupun 80.000 per kilo. Tepung talas itu. Tepung talas itu Pak. Kan lembut ya. Iya. Hasilnya itu beda dengan hasil tepung yang ini ya. Jadi Pak Bakri ini ngajak semua masyarakat untuk siapa tahu mereka punya ketertarikan bahwa dari daun, batang sampai ubinya, dan itu tidak lama Pak ya. Tidak lama Pak. 4 bulan 3 bulan udah panen daun Pak. Udah panen daun. Nah, tanahnya yang cocok. Memang tanah tersebut ada beberapa kontur tanah yang memang cocok ataupun tidak. Ada tanah pasir ya kan ya. Ada tanah kering yang warna merah gitu kan ya. Ada tanah yang banyak humus, yang bentuk-bentuk tanah itu kan ya. Yang basah. Memang yang bagus itu yang banyak humusnya juga, apapun juga tanaman yang banyak humusnya, yang hitam, yang lahan basah kan itu ya kan ya. Justru yang lebih cepat itu yang lahan basah gitu Pak. Yang lahan basah, tapi nggak terlalu kecembeng basah total gitu. Pokoknya tanah basah gitu Pak, itu yang lebih cocok gitu Pak. Kalau misalnya tanah pasir, otomatis ya harus basah tetap gitu Pak. Tanah tersebut harus basah. Oke, syaratnya itu saja tanah, konstruk tanahnya ya, nggak mesti tanah. Kalau musim cuaca hujan, musim kering, itu bisa jadi kendala nggak Pak? Bagusnya di musim hujan apa musim kemarau? Bagusnya di musim hujan Pak. Musim hujan ya? Iya, bagusnya di musim hujan. Tanamnya istilahnya di musim kemarau, pas datang hujan ini gitu kan ya gitu. Ada itu nggak Pak? Biasanya kan ada juga kalau di tanaman-tanaman lain ada namanya nguguran. Si penyakit-penyakit gitu, hama-hama. Jujur aja kalau misalnya tanaman talas ini, babi juga nggak mau. Kalau misalnya talas yang lain mah suka babi, tapi ini mah enggak gitu. Yang punya kita aja, yang ini mah ada bongkaran bekas babi, tapi nggak ada mainin. Nggak ada hamanya. Nggak ada hamanya. Penyakitnya nggak ada, cuma penyakitnya gimana ya? Kurang perawatan aja. Kalau misalnya kita ngerawatnya rapi, benar itu akan cepat berkembang. Kalau misalnya cuma hamanya itu aja, ilalang ataupun yang itu. Tanah yang banyak ilalang itu kalau misalnya nggak dibongkar itu yang hamanya. Hama pertama adalah ilalang yang paling ini gitu Pak. Itu atau rumput-rumput yang ada durinya kan, selain ilalang kan itu yang paling ini Pak. Yang paling riskan hama. Jadi ilalang. Siapapun masyarakat Banten yang ingin berkembang, berinovasi, yang berbudidaya, itu bisa ditiru. Kang Bakri ini sangat inovatif dan luar biasa. Tembakau, kemudian tembakau talas beneng,
kemudian ini juga ada gaplek talas beneng. Mudah-mudahan Kang Bakri selalu sukses dan masyarakat yang lain yang ingin ikut bisa nanti kita cantumkan di kontak ini, bisa menghubungi Kang Bakri. Di podcast ini juga nanti nomor Kang Bakri kita cantumkan, beberapa contoh dan videonya kita akan tampilkan biar lebih lengkap lagi. Dan berapapun itu akan ditampung ya, karena Kang Bakri juga udah punya PO yang sangat besar. Tadi gaplek aja 20 ton per bulan, terus ini aja 50 ton, dan itu sangat belum terpenuhi semua ya. Belum terpenuhi semua Pak, belum terpenuhi semua. Oke, Kang Bakri terima kasih udah menyempatkan hadir di sini. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa ada reaksi-reaksi dari publik, dari masyarakat, dan mudah-mudahan tentunya pemerintah, mudah-mudahan Pemprov Banten atau karena ini wilayah Kabupaten Serang, Pemkab Serang juga bisa merespon pengembangan budidaya talas beneng yang ada di Cinangka, Kabupaten Serang, Kecamatan Cinangka. Iya, Desa Pasauran Pak. Selama ini udah ada belum dari pemerintah Kabupaten Serang yang survei yang datang? Yang selama ini dari pemerintah Kabupaten Serang ke Baitur Rahman Kariti ini untuk menyerupai talas beneng ini belum Pak. Oh belum. Belum. Ya, mudah-mudahan segera ada. Iya kan. Makanya demikian bincang kita kali ini, dan mudah-mudahan ini membawa manfaat buat kita semua, buat masyarakat Banten khususnya, dan buat masyarakat Kabupaten Serang. Pemerintah Kabupaten Serang mudah-mudahan dalam waktu dekat segera melakukan peninjauan ke lokasi di rumah Kang Bakri ya. Siap Pak. Demikian Kang Bakri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Kang Bakri. Terima kasih.